Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrofidin SEM AK selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya pada organisasi di mana saya mewawancarai kelompok bermain pelita hati pada mata kuliah manajemen risiko. Apa yang terjadi jika masalah di sekolah PAUD sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengubah cara kita melihat risiko? Saya Reni Agusti sebagai mahasiswa yang sedang mempelajari tentang manajemen risiko. Beberapa waktu lalu saya terkesan melihat bagaimana kelompok bermain pelita hati berhasil mengubah tantangan sehari-hari menjadi kesempatan belajar yang bermakna. Hari ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sekolah ini mengidentifikasi dan mengelola berbagai resiko dari masalah-masalah pembelajaran hingga membangun karakter anak dengan cara sederhana namun efektif. Dengan memahami pendekatan mereka, kita akan mendapatkan wawasan baru tentang manajemen risiko di pendidikan anak usia dini. Tujuan umum manajemen risiko. Tujuan umum manajemen risiko adalah untuk melindungi aset organisasi dan memastikan keberlangsungan operasional dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan organisasi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap sumber daya manusia, finansial, dan reputasi. Berikutnya yaitu tujuan khusus manajemen risiko. Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat mengenai risiko kepada pihak-pihak terkait. Yang kedua, meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang tidak terkelola. Yang ketiga, menciptakan biaya manajemen risiko yang efisien dan efektif. Yang keempat, memberikan rasa aman kepada pemangku kepentingan. Yang kelima, menjaga stabilitas pendapatan perusahaan. Adapun strategi manajemen risiko, yaitu yang pertama mengidentifikasi risiko, mengidentifikasi semua jenis risiko yang mungkin mempengaruhi organisasi. Yang kedua, analisis risiko, menganalisis probabilitas dan dampak dari risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, evaluasi risiko, yaitu menilai tingkat risiko dan menetapkan prioritas penanganan. Yang keempat, penanganan risiko, yaitu merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko. Yang kelima, monitoring dan tinjauan, yaitu memantau efektivitas strategi manajemen risiko secara berkelanjutan. Manfaat manajemen risiko. Yang pertama, mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, ataupun reputasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Yang ketiga, memperkuat reputasi dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen risiko. Faktor pendukungnya yang pertama, budaya organisasi yang mendukung manajemen risiko. Yang kedua, keterlibatan aktif dari manajemen senior. Yang ketiga, sumber daya yang memadai untuk implementasi. Lalu, faktor penghambat manajemen risiko yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman tentang manajemen risiko di kalangan karyawan. Yang kedua, sumber daya yang terbatas untuk pelaksanaan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan dalam proses dan kebijakan. Kategori risiko ada 4. Yang pertama, risiko finansial, yaitu terkait dengan kerugian finansial akibat fluktuasi pasar, kredit, dan likuiditas. Yang kedua, risiko operasional, berasal dari proses internal, sistem, atau manusia yang dapat mengganggu operasi. Yang ketiga, risiko reputasi, dampak negatif terhadap citra organisasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. Yang keempat, risiko strategis, terkait dengan keputusan strategis yang dapat mempengaruhi posisi pasar dan keberlangsungan organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari kelompok bermain pelita hati dengan NPSN 699678882 yang beralamat di Jalan Durian RT 2 RW 1 Dusun Sukamaju, Desa Lubuk Garam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, di mana status sekolahnya yaitu swasta dengan bentuk pendidikan kelompok bermain dan jenjang pendidikannya PAUD. Profil sekolah kelompok bermain pelita hati di Kecamatan Siak Kecil. Kelompok bermain pelita hati adalah lembaga pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berdiri sejak tahun 2016. Berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berstatus sebagai sekolah swasta, lembaga ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini di wilayah Kecamatan Siak Kecil. Sejak awal pendiriannya, kelompok bermain pelita hati memegang teguh komitmen untuk membentuk fondasi karakter anak melalui pendekatan holistik mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dengan mengedepankan prinsip belajar melalui bermain, setiap kegiatan pembelajaran dirancang secara menyenangkan namun tetap bermakna, sehingga anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar.
Visi, misi, dan tujuan kelompok bermain Pelita Hati. Visinya yaitu membentuk anak yang cerdas, berkarya, terampil, dan berakhlak mulia sehingga terwujudnya anak yang kreatif dan mandiri. Misinya yaitu, yang pertama, membangun anak didik yang memiliki kemampuan yang kreatif, cerdas, dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, mendidik anak secara optimal sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan terhadap diri anak. Tujuannya yaitu yang pertama, mendidik anak agar menjadi generasi yang berkualitas dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas keterampilan anak didik agar lebih berkarya. Yang ketiga, menciptakan suasana sekolah yang bernuansa agamis dan disiplin. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dalam mengatur pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif. Adapun kategori resiko pada kelompok bermain pelita hati, yang pertama yaitu resiko akademik dan pembelajaran, yang kedua resiko karakter dan perilaku, yang ketiga resiko operasional, yang keempat resiko reputasi dan hubungan eksternal, dan yang kelima resiko tata kelola dan strategi. Adapun departemen dan unit kerja pada KB Pelita Hati, yang pertama ada bidang akademik dan kurikulum, yang kedua ada bidang hubungan masyarakat, yang ketiga ada bidang kegiatan dan ekstrakurikuler, yang keempat ada bidang manajemen dan tata kelola, yang kelima bidang pengembangan karakter, yang keenam bidang sarana prasarana, yang ketujuh bidang sumber daya guru. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada kelompok bermain pelita hati, terdapat 20 sasaran, namun di sini saya akan menjelaskan 50 sasaran saja, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan kognitif anak melalui metode pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, mengembangkan kreativitas anak melalui kegiatan seni, musik, dan permainan edukatif. Yang ketiga, melatih kemandirian anak dengan membiasakan kegiatan self-help, misalnya makan sendiri atau merapikan mainan sendiri. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai akhlak mulia melalui pembiasaan berperilaku sopan, jujur, dan saling menghargai. Yang kelima, membantu anak beradaptasi dengan lingkungan sosial melalui kegiatan kelompok dan bermain bersama. Deskripsi atau kejadian atau risk event. Yang pertama, kurangnya minat anak dalam mengikuti pembelajaran interaktif menyebabkan pencapaian kognitif tidak optimal. Yang kedua, kreativitas anak tidak berkembang karena kurangnya variasi alat permainan edukatif atau APE, atau metode pengajaran yang monoton. Yang ketiga, anak sulit mandiri karena ketergantungan tinggi pada orang tua atau guru, misalnya dalam makan atau merapikan barang. Yang keempat, penurunan nilai akhlak karena perilaku lingkungan luar yang kurang baik atau kurangnya keteladanan dari pendidik. Yang kelima, anak kesulitan beradaptasi dengan teman sebaya, menyebabkan isolasi sosial atau konflik di dalam kelas. Akar penyebab 5 why. Untuk sasaran yang pertama, 1. Karena metode pembelajaran membosankan. Kedua, karena guru kurang variasi dalam menggunakan media atau alat peraga. Yang ketiga, karena pelatihan guru tentang metode kreatif terbatas. Yang keempat, karena anggaran untuk pengembangan guru minim. Yang kelima, karena prioritas manajemen lebih ke infrastruktur daripada sumber daya manusia. Akar penyebab 5 why untuk sasaran yang kedua. Yang pertama, karena alat permainan edukatif kurang. Yang kedua, karena anggaran pembelian APE terbatas. Yang ketiga, karena perencanaan pengadaan tidak matang. Yang keempat, karena tidak ada tim khusus yang mengevaluasi kebutuhan alat bermain. Yang kelima, karena manajemen kurang memahami pentingnya stimulasi kreativitas. Akar penyebab 5 why untuk sasaran yang ketiga. Yang pertama, karena orang tua atau guru terlalu sering membantu. Yang kedua, karena takut anak tidak bisa atau bisa terluka. Yang ketiga, karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kemandirian. Yang keempat, karena program parenting untuk orang tua jarang diadakan. Yang kelima, karena sekolah tidak memasukkan kemandirian sebagai target utama. Akar penyebab 5 why untuk sasaran yang keempat. Yang pertama, karena anak meniru perilaku kurang baik dari lingkungan. Yang kedua, karena pengawasan guru kurang ketat saat bermain. Yang ketiga, karena tidak ada aturan jelas tentang tata krama. Yang keempat, karena nilai-nilai agama tidak diintegrasikan dalam keseharian. Yang kelima, karena visi misi sekolah tentang akhlak mulia tidak diimplementasikan secara konsisten. Akar penyebab 5 why untuk sasaran yang kelima. Yang pertama, karena anak tidak terbiasa bersosialisasi di rumah. Yang kedua, karena orang tua kurang melatih interaksi sosial. Yang ketiga, karena sekolah tidak punya program pengenalan lingkungan yang terstruktur. Yang keempat, karena guru tidak terlatih menangani anak pemalu atau agresif. Yang kelima, karena tidak ada asesmen awal kemampuan sosial anak. Berikutnya adalah penanganan resiko atau risk treatment. Untuk sasaran yang pertama yaitu mengalihkan metode ceramah ke permainan edukatif seperti puzzle huruf dan angka yang diselingi nyanyian.
Yang kedua, membatasi waktu belajar maksimal 30 menit, diselingi istirahat 10 menit dengan aktivitas fisik ringan. Yang ketiga, menyiapkan kotak mainan sensorik berisi beras, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang keempat, membuat kesepakatan dengan orang tua untuk mengurangi screen time di rumah dan menggantinya dengan interaksi langsung. Yang kelima, melakukan evaluasi bulanan melalui observasi partisipasi anak dan diskusi dengan orang tua. Berikutnya yaitu penanganan risiko atau risk treatment terhadap sasaran yang kedua. Yang pertama, menyediakan stasiun kreatif harian dengan bahan daur ulang seperti koran bekas, botol plastik, dan kardus. Yang kedua, mengadakan proyek seni mingguan seperti mencetak tangan dengan cat air atau membuat kolase dari daun kering. Yang ketiga, memajang semua karya anak di dinding secara bergiliran untuk membangun kepercayaan diri. Yang keempat, mengikuti pelatihan guru gratis dari Dinas Pendidikan tentang teknik mengajar kreatif. Yang kelima, membuat dokumentasi foto perkembangan kreativitas anak sebagai bahan evaluasi. Berikutnya yaitu risk treatment terhadap sasaran yang ketiga, yaitu yang pertama, melatih kemandirian melalui kegiatan harian seperti menyimpan tas sendiri dan memakai sepatu. Yang kedua, menerapkan sistem reward sticker bintang yang bisa ditukar dengan hak istimewa. Yang ketiga, membuat peraturan jelas bahwa orang tua hanya boleh mengantar sampai pintu gerbang. Yang keempat, menciptakan jadwal visual dengan gambar untuk tugas sederhana seperti merapikan mainan. Yang kelima, memberikan contoh konkret dengan menunjukkan langkah demi langkah cara melakukan aktivitas mandiri. Berikutnya adalah risk treatment terhadap sasaran yang keempat. Yang pertama, membiasakan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap pagi di pintu masuk. Yang kedua, bercerita kisah teladan Nabi selama 10 menit sebelum jam pulang dengan alat peraga boneka tangan. Yang ketiga, memberikan teguran halus dengan bahasa positif saat anak bersikap kurang baik. Yang keempat, mengundang ustadz lokal bulanan untuk kegiatan menyenangkan seperti hafalan doa, dan lain-lain. Yang kelima, membuat buku penghubung untuk melaporkan perkembangan akhlak ke orang tua secara rutin. Berikutnya yaitu risk treatment terhadap sasaran yang kelima. Yang pertama, menerapkan sistem buddy dengan memasangkan anak baru dengan anak yang sudah nyaman. Yang kedua, mengadakan masa orientasi 3 hari dengan jam belajar bertahap, dari 1 jam menjadi normal. Yang ketiga, menyiapkan comfort corner berisi bantal dan buku favorit untuk anak. Yang keempat, melakukan observasi harian untuk mendeteksi early sign stress pada anak. Yang kelima, memberikan laporan khusus adaptasi kepada orang tua minggu pertama. Berikutnya yaitu evaluasi untuk 5 sasaran tadi. Yang pertama itu metode pembelajaran interaktif perlu terus diperbarui agar anak tidak bosan. Yang kedua, aktivitas kreatif harus lebih bervariasi dengan memanfaatkan bahan lokal. Yang ketiga, program kemandirian anak perlu konsisten dibiasakan di sekolah dan di rumah. Yang keempat, pembinaan akhlak butuh contoh nyata dari guru dan orang tua setiap hari. Yang kelima, adaptasi anak baru akan lebih baik jika masa orientasi terstruktur. Baik, berikutnya yaitu kesimpulan dari hasil presentasi saya. Berdasarkan analisis profil resiko yang diidentifikasi oleh kelompok bermain pelita hati, terdapat resiko-resiko. Seluruh resiko ini telah ditangani dengan pendekatan mitigasi yang tepat, seperti pengembangan metode pembelajaran interaktif, penyediaan alat permainan edukatif, penanaman budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan kegiatan yang mendorong kemandirian anak secara konsisten. Evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar risiko memiliki tingkat residual rendah hingga sedang dengan probabilitas dan dampak yang telah diminimalkan melalui tindakan yang terencana. Risiko itu seperti hujan, tidak bisa dihindari tapi bisa dihadapi dengan payung kolaborasi. Tapi ingat, payung saja tidak cukup. Kita butuh sepatu anti air agar tidak tergelincir di jalan basah, seperti penggunaan strategi mitigasi. Dan jaket untuk tetap hangat, seperti dukungan emosional. Dan peta untuk tahu arah, seperti perencanaan matang. Di kelompok bermain pelita hati, kita percaya setiap resiko adalah air hujan yang menyuburkan, asal kita tahu cara menampungnya. Baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini mengenai profil risiko dari kelompok bermain pelita hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.